Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dalam program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Kita lanjutkan episode yang ke-17. Tetapi sebelumnya, silahkan like, share, dan subscribe untuk mendapat serial berikutnya. Terima kasih. Kita sampai kepada topik mengelola kemarahan. Kemarahan adalah perasaan yang kuat dari ketidaksenangan yang mendorong orang untuk bertengkar dan berperang. Oleh karena semua orang punya perasaan dan lagi semuanya telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, adalah wajar dan umum kalau orang bisa marah. Orang bisa marah karena frustrasi sebagai reaksi dari tujuan yang tidak tercapai atau dihambat oleh orang lain. Kemarahan perlu dikelola agar tidak mengganggu komunikasi dan relasi. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus belajar untuk mengelola kemarahan ini untuk tidak semakin marah, menjadi geram, dendam, kebencian, bahkan bisa mengarah kepada balas dendam, kejahatan, dan pembunuhan. Yang pertama tentang sikap negatif terhadap kemarahan. Menyatakan kemarahan secara berlebihan. Memang kemarahan adalah emosi yang kuat dan bagaimanapun perlu pengungkapan. Tapi kalau pengungkapannya berlebihan, out of control, yang disebut khilaf, disertai gerakan nada yang tinggi, apalagi disertai dengan pukulan tanpa menghiraukan risiko akan terjadi, ia sudah bersikap negatif terhadap kemarahan. Yang kedua, sikap menyangkali kemarahan. Orang ini menolak fakta bahwa ia marah. Orang Kristen banyak yang mengambil sikap ini karena menganggap marah itu dosa. Orang Kristen tidak boleh marah, nanti menghancurkan kesaksian. Namun tidak disadari bahwa sikap ini telah melakukan dosa yang lain, yaitu kemunafikan dengan menahan atau pura-pura tidak marah. Sikap demikian justru akan menghambat komunikasi karena tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebaliknya, sikap yang positif terhadap kemarahan adalah menguasai kemarahan. Orang ini sadar akan kemarahannya, tetapi ia tidak membiarkan perasaan yang jelek itu menyatakan dirinya dalam kata-kata dan perilaku di luar kontrol. Orang semacam ini oleh Raja Salomo dihargai sebagai seorang pahlawan karena bisa menaklukkan dirinya. Ia juga orang yang bijaksana. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Yang berikut mengakui kemarahan tersebut. Menurut pandangan Kristen, sikap ini baik karena ia tidak munafik, sebaliknya mengakuinya dengan jujur sebelum perasaannya meledak di luar kontrol. Misalnya dengan berkata, cara kerja begini bisa membuat saya marah. Sebaiknya kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. Atau berkata, maaf, saya telah marah. Apa nasihatmu untuk kasus ini? Dan kalimat sejenisnya yang positif. Yang ketiga, apa kata Alkitab tentang kemarahan? Kita membaca dalam Markus pasal 3 ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Di sini kita melihat teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Yang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini dapat kita baca dalam Yohanes 2 ayat 15. Allah bisa murka. Tuhan Yesus juga beberapa kali marah. Inilah yang disebut marah yang suci, yaitu marah yang memang beralasan dan perlu. Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kolose pasal 3 ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Alkitab memerintahkan kita untuk membuang kemarahan. Artinya tidak disimpan, tapi diakui, diungkapkan secara bijaksana. Yakobus pasal 1 ayat 19 tadi berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mungkin inilah alasannya mengapa Allah memberi satu mulut tetapi dua telinga, supaya lebih cepat untuk mendengar tapi lambat untuk marah. Efesus 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, artinya bisa marah, boleh marah dengan beralasan tadi, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk sabar dan tidak cepat marah, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran, amarah tidak menolong, malah merusak jalur komunikasi. Marah memang seharusnya dihindari, tapi pada kenyataannya semua kita bisa marah. Dengan kata lain, kita bisa dan boleh marah, asal marah yang suci. Marah yang suci adalah marah yang beralasan dan memang perlu. Marah yang suci adalah marah yang tidak mendedam. Jangan menjadi akar pahit yang mencemarkan banyak orang dan merugikan diri sendiri, atau pihak lawan juga dirusakkan. Mungkin sudah lupa, mungkin pihak lawan, tapi mereka hidup senang. Tapi kita penasaran sendiri kalau kita sakit hati, sehingga kerjaan kita tidak produktif dan terganggu. Akar itu disebut akar karena berada di bawah permukaan tanah, tidak tampak, tapi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rohani. Akar itu hidup, makin lama dibiarkan makin dalam dan mengakar, dan harus segera dibongkar dengan pengakuan dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Demikian ada dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Lalu Ibrani 12 ayat 15 berkata tepat sekali, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu mencemarkan banyak orang, bikin polusi saja melalui kemarahannya. Ya, sampai di sini kita lanjutkan untuk episode yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.